Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kesempatan boleh kembali bersama-sama dalam ibadah. Dan kami percaya di mana kami ada, terhubung satu dengan yang lain, Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Yang tidak hanya menyaksikan ibadah kami, namun juga menerima setiap penyembahan kami. Yang kami juga percaya bahwa Tuhan hadir gak hanya menyaksikan kami, tapi Dia Allah yang akan bertindak atas setiap apa yang kami alami dan apa yang kami rasa. Dan apa yang Roh Kudus sudah taruh atas hamba-Mu menjadi pewahyuan, pemahaman, pengajaran, pengenalan akan Allah, biar itu yang diimpartasi untuk kami sekalian. Sehingga Roh Kudus yang menguasai pikiran hati kami membuat kami boleh mengerti dan paham. Dan kami boleh mengalami percepatan di mana tujuan Tuhan digenapi melalui hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang euforia. Saya mau pastikan dulu semuanya bisa lihat tampilan dengan baik. Baik, saya lanjutkan. Istilah ini mungkin biasa setiap kita mendengarnya, ya, euforia. Di mana kata euforia ya, itu berasal dari bahasa Yunani yang punya pengertian dorongan yang memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, ya, enduring easily. Nah, kata euforia ini juga punya pengertian tentang rasa kebahagiaan yang meluap-luap secara berlebih dan terjadi secara terus-menerus. Namun, dia punya timetable, ada suatu rentang waktu di mana keadaan itu akan berhenti, tidak akan berlanjut lagi. Namun ketika euforia itu terjadi, maka itu akan meluap-luap cara kerjanya. Nah, yang berikutnya, di mana euforia juga dipahami sebagai sebuah rasa kebahagiaan yang luapannya berlebihan, yang biasanya terjadi pada rentang waktu yang singkat. Ya. Nah, biasanya dia timbul, atau si euforia ini timbul karena sebuah situasi yang tidak biasa dialami. Ya. Sehingga ini menjadi sebuah keadaan yang kemudian memicu semangat seseorang, ya, karena situasi tersebut yang dia terima sebagai hal yang sangat menakjubkan. Padahal cuma sekedar dia aja yang baru mengalami sebetulnya. Nah, yang berikut, di mana biasanya si euforia ini dirasakan oleh seseorang yang dalam hal situasi tersebut dia mengalami kejenuhan atau sedang mengalami konflik psikologis yang mendalam. Nah, orang-orang model begini lebih mudah terkena euforia secara teori psikologinya. Ya. Nah, tentunya tidak ada kebahagiaan yang datang dari luar yang dapat bertahan lama. Ya. Karena itu saya tidak sedang mau membahas sekedar psikologinya, walaupun siang ini tentang euforia pasti pengaruh tentang psikologi sedikit saja sebetulnya. Saya mau lebih kita melihat bagaimana euforia ini menjadi virus yang berbahaya bagi ketekunan di dalam kehidupan mengikut Tuhan. Ya. Karena orang-orang yang kemudian mengejar, mencari ya, kebahagiaan yang dari luar, akhirnya mereka lelah karena memang tidak dapat bertahan lama. Ya. Nah,
Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 tertulis demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ya. Perhatikan baik Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Ya. Nah, bicara tentang euforia. Yang pertama adalah mari jadi orang yang peka merespon peluang. Kenapa demikian? Saya kembalikan ke ayatnya. Pengkhotbah di sini mengatakan begini. Enggak selalu, ya, enggak selalu yang menang lomba yang cepat. Tidak selalu yang unggul dalam perjuangan yang kuat. Juga enggak semua yang makan roti harus berhikmat. Karena yang bodoh juga bisa makan roti. Ya. Lalu kemudian kekayaan bukan untuk yang cerdas, nggak harus jadi cerdas juga untuk jadi kaya. Ya. Bahkan karunia nggak melulu untuk yang cerdik-cendekia. Jadi bagaimana kita bisa terhindar dari euforia? Yang pertama, jadilah peka merespon peluang. Ya. Karena ketika semua kita mau ambil, maka Anda dan saya bisa kehilangan semuanya. Ya. Jadilah peka merespon peluang. Karena berkat gak pernah salah alamat. Ya. Nah, yang berikut 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang kedua, uji menggunakan firman. Gak semua yang Anda lihat baik, gak semua yang Anda lihat jalan terbuka, itu jatahmu. Oleh karena itu, mari uji gunakan firman. Bukan gunakan firman untuk dukung kamu, tapi gunakan firman untuk menguji situasinya, menguji segala sesuatunya, namun jangan deduktif. Ya, maksudnya deduktif tuh begini. Banyak kali orang kelihatan tampilan luarnya sama-sama baca Alkitab. Masalahnya ada yang baca Alkitab untuk tahu maunya Tuhan, ada yang baca Alkitab untuk ngatur Tuhan ngikutin dia punya mau. Ya. Apalagi aliran-aliran teologi cocoklogi itu repot tuh. Ya. Jadi bukan Tuhan yang mesti direlevan kepada diri kita, tapi kita yang harus merelevan diri kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya dari Ibrani 10 ayat yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Musuh besar dari ketekunan adalah euforia, karena sesungguhnya hanya ketekunan yang memperoleh hasil pengharapan. Yang namanya euforia nggak akan bertahan. Ya. Saya kalau periksa di ini ya, kalau periksa di data saya ada data khotbah di mana-mana. Salah satunya kalau di Ripka Batavia itu di catatan saya sudah khotbah sejak 2013. Ya. Ya, masih di menara sampai akhirnya geser lagi ke apartemen. Ya, saya nggak tahu kalau hari ini tetap muka itu di menara atau di apartemen. Ya. Nah, saya juga melihat wajah-wajah, ya nggak hanya, ya saya sih nggak bilang
ukuran setia atau tidak setia masih di situ ya. Kalau pindah kantor mau bilang apa? Ya. Tapi gini loh, buat kamu yang ada di dalam komunitas, kamu yang ada dalam persekutuan doa, yang di luar marketplace ya, PD di luar official kamu. Nah, banyak orang-orang yang sebetulnya kena virus euforia yang kemudian mulutnya itu mengatasnamakan progresif, ya, dimana bukan dia nanya kita mau bikin apa lagi, ya, tapi nanti biasanya mulutnya bilang udah gini-gini aja nih, ya, cuman gini-gini aja, ya. Ya memang gitu ya, mau gimana, ya. Kalau mau ditanya perjalanan hidup kekristenan ya memang gitu-gitu saja. Sampai kapan gitu-gitunya? Sampai kamu mirip Yesus ya begitu. Ya. Mau yang gimana? Ya, kadang mau cari ledakan-ledakan yang sebetulnya ledakannya nggak ada gitu. Lalu kemudian coba kreasi sendiri, ya Anda jadi ribet sendiri. Nah, karena itu ketekunan itu yang memperoleh hasil pengharapan. Ya. Saudara, euforia nggak membawa Anda kepada hidup kekal. Itu cuma jadi mood booster sebentar, habis itu dia hilang. Ya. Lalu kemudian dari Wahyu pasal 3, ayat 15 sampai 16, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Saudara, hidup itu harus seimbang. Hanya yang tekun yang bisa seimbang. Hanya ketekunan yang menjaga keseimbangan itu terus-menerus. Ya. Dari Anda mempelajari, Anda mengerti, Anda melakukan. Mempelajari, mengerti, melakukan. Itu aja kan kehidupan kekristenan itu sesungguhnya. Ya, Anda tekun membaca, Anda mempelajari, kemudian Anda jadi mengerti, ya Anda melakukan. Setelah Anda melakukan, Anda kembali baca, pelajari, mengerti, lakukan. Itu aja. Ya. Cuman gitu-gitu aja. Iya kamu aja kali yang ngomongnya kalau gitu-gitu aja. Karena buat orang yang ngomongnya gitu-gitu aja, sebetulnya kalau mau dikoreksi hidupnya juga segitu-gitu aja emang tuh hidup. Ya. Saya nggak bicara berat badan, saya nggak bicara tentang muka kamu jadi tambah muda apa enggak. Tapi yang saya bahas, makin tahun kamu ngikuti Yesus, makin mirip Yesus apa enggak gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Nah, bagaimana untuk kita bisa terhindar dari euforia? Jangan pernah cocok dengan dunia. Ya. Wow, saya melihat ada berkat besar untuk gereja Tuhan, tubuh Kristus di seluruh dunia melalui dampak pandemi. Ya. Karena mereka yang sudah tergila-gila dengan memahami gereja sebagai organisasi, ya, gereja sebagai sebuah bangunan. Ya, dalam kondisi pandemi ini, seperti ada sebuah gelombang besar yang kemudian secara natural membantu gereja untuk kembali, tubuh Kristus untuk kembali kepada paham yang semula, bahwa tubuh Kristus adalah tentang hubungan. Karena Anda dan saya terhubung dengan Tuhan, maka orang-orang yang terhubung dengan Tuhan akan terhubung satu dengan yang lainnya. Dan lagi-lagi bukan tentang bangunan, bukan tentang organisasi. Ini adalah tentang organisme. Karena itu, siapa yang cocok dengan dunia, nggak akan pernah bertahan dalam segala hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Sampai di sini hamba-Mu bicara ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mampukan kami boleh menangkap pesan ini secara utuh. Diurapi menjadi paham, diurapi juga kami untuk melakukannya. Sehingga semua tentang-Mu, Kristus, penuh di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa. Amin. Amin.